Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat artikel dengan menggunakan analisis biometrik ya. Ini judul Business Sustainability Reporting, a Bibliometric Study of Artificial Intelligence Integration. Nah, jadi ini saya akan membuat tutorial bagaimana nanti melakukan analisis dengan menggunakan aplikasi. Pertama adalah kita pastikan sudah memiliki akun Scopus.com ya. Kalau belum punya akun Scopus.com maka kita tidak bisa melakukan analisis bibliometrik. Kemudian kita juga harus memiliki atau menginstalasi aplikasi Force Viewer ya. Kalau belum maka ini di download dulu aplikasi Force Viewer. Kemudian aplikasi Force Viewer, dan yang ketiga adalah kita harus mempunyai aplikasi Biblioshiny ya, atau dari RStudio. Nah, gitu. Tiga aplikasi harus kita miliki untuk melakukan analisis bibliometrik ya. Berarti ini yang pertama adalah akun Scopus.com, kemudian aplikasi Force Viewer, dan yang ketiga adalah aplikasi RStudio. Baik, jadi tiga aplikasi ini harus kita miliki untuk melakukan analisis bibliometrik ya. Nah, jadi di sini Asset with Artificial Intelligence dan Sustainability and Reporting yang menjadi kata kunci dari analisis yang akan kita buat. Kita copy. Nah, kita copy ke Scopus.com. Artificial Intelligence and Sustainability Reporting. Oke, kemudian kita pilih yang sesuai artikel abstrak atau keyword, atau kita bisa mengganti menjadi artikel title atau abstrak. Kita pilih dulu yang artikel title atau abstrak keyword. Set. Nah, itu dihilangkan. Set. Tidak ada juga. Dihilangkan. Set. Nah, kita pilih artikel title. Set. Terdapat 18 dokumen font kalau kita mau mengajukan berdasarkan artikel title atau berdasarkan artikel title and abstract dan keyword. Ini ada 653 artikel yang akan didapatkan dengan menggunakan
aplikasi Scopus.com. Nah, sekarang kita mau memperkecil menjadi Business Management and Accounting limit to. Oke, tinggal 191 dokumen yang didapatkan. Kemudian kita mau mencari di sini misalnya mau kita batasin negara, kemudian sort tipe, misalnya kita mau fokus ke jurnal, ke book, conference, book reference, trade journal, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan 191 dokumen. Print screen. Nah, selanjutnya kita akan melakukan ekspor data tersebut. Ya, klik ekspor, kemudian kita simpan ke dalam bentuk CSV pertama. Nah, di sini bibliometrik, abstract, funding detail, other information, kemudian sponsor, trademark, ekspor. Nah, display 200. Oh, lupa kita centang di all terlebih dahulu supaya hasil yang diekstrak itu muncul secara keseluruhan. Ya, kita hapus dulu yang tadi diekstrak. Download. Ekspor, kemudian CSV, bibliometric information, abstract author keyword, kemudian ekspor. Nah, kalau kita cek list the all, maka akan preparing 100 dokumen for JXP export. CSV file download sudah berhasil. Kemudian kita simpan lagi satu lagi dalam format export RIS. Kemudian boleh di checklist semua, ekspor. Ya. Oke. Kemudian kita hapus tadi tidak kita centang semua. Kita ulangi. Ini dalam bentuk CSV, ekspor, kemudian CSV, centang semua, centang abstrak, funding detail, dan other information. Klik ekspor. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses ekspor dan impor ke dalam aplikasi sesuai dengan format berikut. Yang pertama, kita akan mendapatkan informasi tabel pertama yaitu principal data dan information ya. Caranya adalah kita memakai aplikasi RStudio. Nah, RStudio yang pertama adalah kita harus memastikan kita sudah menginstal, kita ulangi, menginstal aplikasi RStudio. Nah, selanjutnya di sini kita ketik library underscore bibliometric.
Oke, dan enter. Nah, kemudian biblioshiny di copy, di paste ke bawah, paste, kemudian muncul nanti muncul ke Windows baru dalam Google ya. Dan muncul biblioshiny di Shiny app bibliometrik Shiny. Kemudian kita lakukan proses upload data ya, tadi yang sudah kita download ya. Di sini ada biblioshiny, ada info, ada data, kemudian klik load data, kemudian please you want to do import raw file, kemudian di sini pilih berdasarkan Scopus, kemudian surname and initial, browse, kita cari data yang kita download tadi. Nah, dia dalam bentuk CSV datanya, open, kemudian kita klik start. Tunggu diproses. Nah, sudah muncul. Dia data 100 dokumen from Scopus. Kemudian diklik di save. Close. Ya. Nah, kemudian kita melihat data, kemudian overview, main information. Oke. Nah, di main information nanti kita tuangkan ke dalam tabel informasi data yang seperti di contoh ini. Nanti artikelnya berapa, review, reference, book chapter, dan lain sebagainya. Ya, dari informasi yang ada di Foxviewer berikut. Oke, kita lakukan print screen. Nah, jadi informasi di sini misalnya artikel, review, ini juga kita kombinasikan dari data yang ada di scopus.com ya. Jadi artikel ada 84, jadi kita edit di sini 84, kemudian dari review ada 17, kemudian dari conference paper ada 13, kemudian dari book chapter ada 57, kemudian conference show all. Nah, bisa kita lihat di sini ya, dari book chapter ada berapa, dari book chapternya kemudian
conference paper ada 13. Oke, kemudian books-nya ada 13. Book 13. Kemudian conference review ada 6. Kemudian editorialnya ada 1. Short survey-nya tidak ada, maka bisa dihapus. Oke. Kemudian total dokumennya tadi ada 191 dokumen. Oke, kemudian di annual grade tadi growth rate 80,43%. 80,43%. Kemudian average citation per dokumen 9,963. Kemudian single author of single author dokumen ada 31. Kemudian co-author per dokumen 2,81. Time span-nya dari 2020 sampai 2026. Nah, jadi tabel ini hasil kombinasi dari dua data. Yang pertama data dari scopus.com yang merincikan berapa jumlah artikel sampai editorialnya. Kita lakukan snipping tool. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita kita tuangkan penjelasannya ya, seperti di artikel. Nah, kemudian the yearly number of scientific di figur 2. Nah, figur 2 ini bisa kita lihat. Ini the yearly number of state PhD immigration technology in accounting. Ini bisa spec study. Ini bisa kita lihat datanya dari scopus.com ya, di bagian analisis result. Nah, di analisis result ini kita bisa melihat dokumen per year ya. New, don't save. Nah, kita copy ini, copy, kemudian kita paste. Oke, selesai. Tabel 2, gambar 2 ya, figur 2. Kemudian tabel 2, most cities publish publication source. Ini source Scopus. Ini bisa kita lihat di scopus.com berarti. Baik, untuk the most citation seperti yang terdapat dalam tabel 23 ini, kita bisa melihat dari source scopus.com. Caranya kita klik di result tadi, kemudian kita ring berdasarkan set headers. Nah, nanti muncul Journal of Sustainability Finance 271, kemudian International Journal 235,
kemudian jurnal calendar production kita ambil top 10 saja ya. Berdasarkan citization nanti dituangkan ke dalam jurnal di dalam tabel 2.1. Ini saya screenshotkan. Kemudian tab, kemudian 3, 4, 7, 8. Oke, sudah muncul. Nanti tabel ini tinggal disesuaikan ya. Berdasarkan data tersebut. Ini dimerahkan saja supaya hasilnya cepat. Oke, kemudian most publication source by country. Nah, ini bisa kita dapatkan dari data scopus.com. Nah, jadi kita bisa lihat dari Scopus Analysis ini ada muncul dokumen by country atau tier territory. Nah, jadi India menyumbang 40 artikel. Kita new dan save. Copy, kemudian kita klik di sini. Nah, untuk menghasilkan gambar seperti yang tercantum di Microsoft Word, ini bisa kita ambil dari aplikasi RStudio. Caranya adalah kita klik di bagian corresponding author country. Ya, ini kita ulangi di data di source, kemudian most relevant. Nah, ini kita untuk gambar itu kita cek di author, kemudian corresponding author by country. Nah, akan menghasilkan gambar seperti ini di aplikasi BiblioShiny. Kita klik copy, kemudian ini kita hapus. Oke, kemudian nomor figur 4, most citization. Nah, ini tinggal kita tabulasikan data tadi dari most citization, kemudian tinggal dibuat di Excel untuk most citization ini.
Ya, ini berdasarkan data ini kita tabulasikan ke Excel, kita buat grafik sederhana ini. Kemudian most popular keyword. Nah, ini baru kita menggunakan aplikasi Force Viewer. Oke, caranya kita klik di Force Viewer, kemudian create, kemudian pilih create map based on bibliographic data, next. Kemudian karena kita memakai data Scopus, support file by Scopus dimension length, next. Kemudian kita cari datanya, tadi kita simpan di file download, kemudian all file. Nah, pilih ya Scopus, oke. Kemudian finish. Sebentar. Baik, kita klik untuk menghasilkan gambar seperti yang ada di step ini, most used popular keyword. Klik di aplikasi Force Viewer. Nah, klik create, kemudian pilih yang nomor 3, create map based on text data. Kemudian klik next, kemudian pilih read data from reference manager file, list and note or refwork. Kemudian klik next, kemudian dicari sumber data yang sudah kita ekspor tadi dari scopus.com. Oke, kemudian klik finish. Nah, jadi gambarnya langsung muncul ya. Di gambar ini bisa kita download, kita simpan, atau kita bisa melakukan screenshot. New, kemudian down save. Nah, kita lakukan screenshot. Kita simpan ke dalam aplikasi, ke dalam Word. Oke, Ctrl V. Oke. Kemudian nomor 6 adalah trend topic create by Biblioshiny. Ya. Oke. Baik, untuk menghasilkan trend topik ini kita klik di aplikasi Biblioshiny, klik di bagian di bawah author ada dokumen, kemudian klik trend topik. Nah, kemudian klik jalankan. Nah, muncul trending topiknya investment, decision making, kemudian circular economy, artificial intelligence, dan sustainability reporting. Nah, gambar ini kita screenshot, new, save. Oke. Ending topik, kemudian figur display cumulative frequency keyword word frequency over the times. Ya, word frequency over the time. Klik di aplikasi RStudio, klik word frequency over the time, kemudian run. Nah, maka muncul frekuensi word over the time, screenshot, new, cancel, new, dan save. Oke, copy, kemudian figur 8 present automatic map illustration. Ya, ini menggunakan aplikasi
RStudio juga. Caranya adalah kita klik di baik, untuk kita membuat thematic main seperti figur 8 ini, caranya adalah kita lakukan proses di RStudio. Yang pertama kita klik conceptual structure, kemudian klik thematic map, kemudian di run, jalankan. Nah, muncul thematic mapnya, kemudian kita new dan save, kita simpan ke dalam Word. Save, kemudian kita copy paste ke sini. Oke, kemudian author analysis figur 8 the graph. Nah, author analysis kita buat di aplikasi Viewer juga. Caranya klik di author, kemudian author production over the time dijalankan, kemudian dilakukan screenshot new, save, copy, Ctrl V. Oke, kemudian publication by country. Figur 10 publication by country. Nah, jadi tadi saya ulangi untuk author publication, klik author, kemudian author publication over the time, kemudian klik refresh ya. Untuk country publication kita bisa melihat datanya dari hasil output scopus.com di analisisnya, kemudian kita lakukan screenshot aja, nanti dibuat berdasarkan data Excel ya, Excel biasa, nanti tinggal kita tabulasikan ke Excel. Kemudian figur 10 country for application, 11 scientific gambar untuk menampilkan peta daripada gambar negara ya. Untuk menghasilkan gambar seperti di sini, country scientific production, klik di bagian author, kemudian pilih di bagian country, kemudian klik country scientific production. Dia akan muncul gambar seperti ini ya, di bagian country scientific production. Nah, dilakukan screenshot dan save. Oke. Baik, untuk tabel 3 kita top 5 summary result by author. Kita lihat di data Scopus, kemudian discussion. Nah, kita analisis berdasarkan hasil yang kita temukan ya. Oke, sekian tutorial dari membuat gambar melalui aplikasi Viewer, Scopus.com dan juga RStudio. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.